warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Rapat Diseminasi Budaya Positif SDN Negeri Jualaya Rabu 29 Mei 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, mari kita bersama-sama mengucapkan Al-Fatihah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami sedang menyelenggarakan secara kegiatan Diseminasi Budaya Positif dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan anak didik kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jadikanlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk hidup agama, negara dan bangsa serta SD di wilayah. Sempatkanlah kami dalam mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika fil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SDN Negeri Jualaya oleh Ibu Nuraida SPD dengan hormat disilakan.
hormati, pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kita bersama-sama di aula SD Negeri 2 Layang dalam rangka kita mengikuti positif yang akan dibawakan sebentar nanti oleh guru penggerak Desi SPD. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebentar ini akan ada penjelasan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Layang, yang terhormat rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan. Baik, Tuan Guru yang saya hormati, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Silakan bisa dilihat pertanyaan pertama. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Ibu Dewi, silakan Bu. Ya, rasanya Bu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Terima kasih atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Ya, jadi pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Ibu Dewi, pendapatnya tidak setuju karena tidak sesuai dengan peraturan di sekolah kita. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya, alasannya Pak bisa dijelaskan? Alasannya kalau seorang siswa yang berprestasi misalnya pada saat kenaikan kelas dia mendapat peningkatan oleh kita berikan hadiah, dengan sendirinya siswa yang lain yang belum sempat mendapatkan ranking akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Betul sekali jawaban Bapak. Terima kasih untuk jawabannya Pak Saka. Tepuk tangan untuk Bapak Saka. Oke. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Seorang guru harus dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Setarakan? Kalau alasannya banyak. Jadi alasannya memang kalau ada permasalahan setiap siswa itu untuk ada penyelesaian atau penyelesaian solusi. Nah, untuk menyelesaikan solusi tersebut, apabila siswa tidak bisa menemukan titik temu dalam permasalahan, maka gurulah yang menjadi penengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itulah solusi. Setuju kalau masalah pernyataan. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Kakak Modoano, tepuk tangan dulu untuk pendapat dari Bapak. Ya, saya kira cukup setuju ya untuk soal yang ketiga. Kemudian kita lanjut untuk soal yang keempat. Guru berperan sebagai teman bagi guru. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Rasanya Bu, silakan. Terima kasih. Saya setuju. Kenapa? Karena kita sebagai guru dalam kelas harus menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa supaya pembelajaran di dalam kelas itu siswa merasa nyaman sehingga tercapai apa yang kita inginkan dalam pembelajaran. Kira demikian. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Ibu
Ilsia, tepuk tangan untuk Ibu. Ya. Baik, untuk menyamakan persepsi kita tentang pendapat Bapak Ibu yang ada di sini, kita akan langsung membahas tentang diskriminasi budaya positif. Di sini sudah ada pertanyaan, apakah budaya positif itu? Tadi Ibu Kepala Sekolah kita sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Beliau sudah memberikan penjelasan yang sudah jelas dan sangat jelas untuk kita bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan, yang terakhir segitiga restitusi. Kita membahas poin pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Guru harusnya menghambat pada murid. Artinya di sini kita harus lebih memperhatikan kebutuhan murid dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah adalah satu, untuk menghasilkan karakter atau siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sebentar kita akan membahas lebih lanjut tentang profil pelajar Pancasila memuat 6 karakter yang harus Bapak Ibu ketahui. Poin yang paling penting dalam pembahasan kita kali ini adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Ya, jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa disiplin positif itu merupakan suatu keyakinan yang harusnya kita tumbuhkan di dalam diri siswa-siswi kita di sekolah. Kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, di sini ada poin motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian kebajikan universal. Kebajikan universal di sini artinya kebajikan secara keseluruhan, mencakup semua aspek kebajikan. Baik, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini Pancasila mencakup 6 karakter yang harus Bapak Ibu sekalian terapkan atau ajarkan kepada murid-murid kita di sekolah. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Dan kelima, kreatif. Dan yang keempat, bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan berikutnya yaitu toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, kerjasama, dan percaya diri. Ya, nilai kebajikan berikutnya tentang keterampilan hidup. Di sini mencakup tentang dapat dipercaya, baik hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik baginya. Next, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan
memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk diterapkan di dalam kelas maupun di luar kelas, ini adalah konsep yang ketiga, restitusi. Di mana di sini diharapkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menuntun siswa menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya, sehingga mereka lebih menghargai diri dan orang lain. Next, kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Pengukur di sini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru, biasanya menggunakan seperti kita bahas menggunakan fisik atau psikis. Contohnya kata yang digunakan, patuhi aturan saya atau awas. Ya, kata-kata awas itu merupakan contoh hukuman psikis atau yang bisa melukai perasaan siswa. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut, pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Contoh, ini contoh yang biasa kita ucapkan baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kata yang digunakan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal ini? Ya, tanpa disadari pasti sudah pernah ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut untuk posisi kontrol, menciptakan kenyamanan di dalam kelas. Ya. Kemudian yang ketiga, pemantau. Posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Posisi guru saat itu dia memposisikan diri sebagai pemantau atau mengawasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Manajer di sini merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kelakuan yang mereka lakukan, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk diterapkan di dalam kelas saya. Ini yang pertama, pendukung sebagai pendukung. Di sini saya menghukum siswa saya tanpa melakukan hukuman fisik, tetapi saya membawa hukuman itu dalam bentuk positif, yaitu saya menyuruh dia maju ke depan membacakan apa yang sudah saya ajarkan di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, di sini ada 2 siswa-siswi saya yang bertengkar karena satunya mengganggu temannya pada saat proses pembelajaran berlangsung, membuat temannya ini satu menangis. Kemudian saya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan cara membuat mereka menyadari kesalahan mereka, apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, di sini saya memposisikan diri saya sebagai teman bagi siswa-siswi saya. Saya memberikan kasih sayang kepada mereka tanpa pilih kasih, tanpa memilih anak B, anak A. Saya menggunakan semuanya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Ya, di sini saya memantau proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Ya, di sini saya menuntun siswa saya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Di sini saya mengajarkan kepada siswa saya agar dapat menyelesaikan masalah yang mereka buat sendiri. Mereka yang harus mencari solusinya. Tugas saya di sini adalah sebagai penuntun, memposisikan diri saya sebagai penuntun. Next, Bapak Ibu. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bisakah Bapak Ibu memberikan pendapatnya? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika ada siswa-siswi Bapak Ibu tidak memakai? Ya.
Ya baik. Jadi ketika siswa tidak melengkapi atribut saat kegiatan pelajaran sekolah, itu fungsi guru itu harus memberikan teguran atau nasihat apabila ketika hari berikutnya dia tidak boleh lagi tidak melengkapi atributnya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Pak Mondo yang atas jawabannya yang sangat luar biasa, sangat mengapresiasi kepada Bapak guru-guru yang lain. Ya, jika ada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tadi jawaban dari Pak Mondo akan memberikan teguran atau nasihat. Ya. Baik Bapak Ibu, akan memberikan siswa, memisahkan siswa dari barisan atau dari teman-temannya telah membuat perasaan siswa merasa kecewa atau merasa malu. Ya, merasa malu. Tanpa disadari kalian, Bapak Ibu sekalian kecewa kepada teman. Dia di sini sangat mana berupa nasihat. Ya. Untuk posisi kontrol yang ketiga, dia sebagai teman. Posisi sebagai teman di sini tanpa ada hukuman fisik atau psikis. Kita lanjut di posisi kontrol yang berikutnya sebagai pemantau. Ya, Bapak Ibu, di sini biasa sering kita katakan, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita di sini hanya sebagai pemantau, mengingatkan kembali kepada siswa-siswi kita apa peraturan yang sudah diterapkan dalam sekolah kita untuk dilaksanakan. Tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang keyakinan kelas. Materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi saya sudah jelaskan beberapa contohnya. Mereka yang berbuat kesalahan, mereka yang menyelesaikan sendiri. Bapak Ibu hanya sebagai manajer atau sebagai penuntun untuk mereka menyelesaikan masalah mereka. Ya, dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini sudah ada keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Jika ada siswa-siswi kita yang melanggar, seharusnya kita menyelesaikan dengan cara melaksanakan 3 langkah dalam restitusi itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next, kita lanjut. Ya, poin pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita katakan kepada siswa-siswi kita di sekolah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini beberapa contoh kalimat yang biasa Bapak Ibu katakan tanpa disadari. Kemudian yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bapak Ibu sekalian, masih ingat? Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Tadi kita sudah membahas apa itu among atau manajer, ya sebagai penuntut, ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, menjadi berbeda dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk sekolah dan untuk diri kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi guru yang lebih profesional, guru yang dirindukan oleh siswa-siswinya di sekolah. Baik, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Tak lupa kita beri apresiasi atas pemaparan materi diseminasi budaya positif. Semoga dapat kita terapkan di sekolah SDN 2 Negeri 2 lain. Guru melihat guru